Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriningsih Nawati Lawrence, NIM saya 1903106. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu puskesmas, atau lebih jelasnya tentang konsep puskesmas. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu, dan kesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Para ahli mendefinisikan puskesmas sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan kesehatan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Azrul Aswar pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok. Yang kedua dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1981. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung memberikan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam usaha-usaha kesehatan pokok. Langsung ke slide yang kedua. Di sini ada fungsi puskesmas serta visi dan misinya. Yang pertama, fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Yang kedua, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Visi dari puskesmas yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan pusat kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup sehat. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Yang ketiga, memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian misi dari puskesmas yaitu sebagai pusat pengembangan kesehatan yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya adalah yang pertama, meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengadakan peralatan dan obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Kemudian slide yang ketiga ada struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok puskesmas. Dalam struktur organisasi dan tata kerja puskesmas, di urutan yang pertama ada unsur pimpinan yaitu kepala puskesmas. Yang kedua ada unsur pembantu pemimpin yaitu urusan tata usaha. Terus yang ketiga ada unsur pelaksana. Di dalamnya ada unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tugas pokok puskesmas adalah yang pertama kepala puskesmas yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan puskesmas. Yang kedua ada kepala urusan tata usaha yaitu mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada bagian unit 1 yaitu melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, dan perbaikan gizi. Yang keempat ada unit kedua yang melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Yang kelima ada unit ketiga melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan tenaga kerja dan manula. Yang keenam ada unit keempat yang melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, sekolah, dan olahraga.
Yang ketujuh ada unit kelima, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyuluhan. Yang kedelapan ada unit keenam, melaksanakan kegiatan pengobatan, rawat jalan, dan inap. Dan yang kesembilan ada unit ketujuh, yaitu melakukan tugas kefarmasian. Nah, di sini terdapat program puskesmas. Bisa dilihat sendiri teman-teman, di sini ada 18 program ya. Terus slide berikutnya. Nah, ini alur pelayanan puskesmas secara umum. Yang pertama pasien datang, yang pertama sekali pasien datang itu mendaftarkan diri di loket. Kemudian setelah mendaftarkan diri di loket, pasien menunggu panggilan di ruang tunggu. Setelah menunggu panggilan, setelah dipanggil, maka pasien menuju ruang periksa pelayanan rawat jalan. Setelah itu, pasien mengambil resep obat di apotik. Setelah diperiksa di rawat jalan, maka pasien disuruh mengambil resep di obat apotik. Jika pasien itu bukan pasien rawat inap, maka langsung bisa pulang setelah mengambil resep obat di apotek. Kemudian di sini ada penjelasannya. Penjelasan dari tabel yang tadi. Yang pertama yaitu pasien mendaftarkan diri di loket. Di sini tadi saya sudah menjelaskan, tapi lebih jelasnya bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu di sini pasien biasanya akan ditanya mengenai keluhan penyakit, kartu identitas diri misalnya KTP, dan kartu jaminan sosial yang masih berlaku seperti BPJS, KIS, KJS, dan sebagainya. Pastikan pasien mengisi formulir dengan baik dan menyerahkan persyaratan lain yang diperlukan bila ada. Yang kedua, menunggu panggilan di ruang tunggu. Setelah semua berkas lengkap, pasien akan diminta menunggu di ruang tunggu yang sudah ditentukan. Ketika tiba giliran pasien tersebut, petugas akan memanggil nama atau nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Yang ketiga, menuju ruang periksa pelayanan rawat jalan. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan beres, pasien akan diarahkan ke tempat pemeriksaan dokter sesuai keluhan. Tidak jarang, pasien kembali harus mengantri sesuai nomor urut poli yang dimaksud sebelum mendapat tindakan dokter. Yang keempat, mengambil resep obat di apotik. Yang pertama itu, jika dokter meresepkan obat setelah pasien diperiksa, si pasien akan diarahkan ke apotik untuk menebus resep yang dimaksud. Beberapa obat bisa ditebus langsung di ruangan apotik puskesmas. Yang kedua, jika dokter memvonis pasien untuk dirawat inap, petugas rumah sakit akan mengarahkan untuk kembali mengurus administrasi rawat inap. Bila puskesmas tidak memiliki fasilitas rawat inap, pasien akan dirujuk ke Vaskes tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Yang ketiga, panduan alur pelayanan puskesmas biasanya terpampang di puskesmas, misalnya lewat spanduk atau banner. Namun, jika pasien masih bingung mengenai alur ini, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas puskesmas yang ada saat itu. Yang keempat, perbedaan alur pelayanan puskesmas terjadi ketika pasien menderita serangan penyakit atau misalnya serangan jantung atau kecelakaan. Bila demikian, pasien akan mendapat tindakan medis terlebih dahulu. Ya teman-teman, itu saja hasil presentasi dari saya tentang konsep puskesmas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.